Selanjutnya yang kedua yaitu tokoh daerah Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro. Selanjutnya ada biografi singkat. Pangeran Diponegoro atau lebih dikenal dengan nama Diponegoro lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat 11 November 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda pada 8 Januari 1855, tepatnya pada umur 69 tahun. Pangeran Diponegoro semakin dikenal ketika memimpin Perang Diponegoro atau bisa disebut Perang Jawa, tepatnya tahun 1825 sampai 1830 saat melawan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan bisa dikatakan jika perang tersebut tercatat sebagai perang dengan jumlah korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya ada peran Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, mengusir penjajah Belanda melalui perlawanan. Yang kedua, Pangeran Diponegoro merupakan tokoh sentral dalam sejarah Perang Jawa 1825 sampai 1830, sekaligus merupakan dasar perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk karakter bangsa yang bermanfaat. Yang ketiga, perjuangan Pangeran Diponegoro sangat sulit dikalahkan sampai-sampai Belanda perlu menerapkan strategi khusus yang penuh tipu muslihat. Perjuangannya pada saat itu didukung oleh 3 kelompok masyarakat, yaitu para bangsawan, rakyat, dan ulama. Selanjutnya ada nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro yang bisa ditiru untuk diterapkan generasi muda sekarang ini. Yang pertama, ikhlas atau rela berkorban. Untuk kehidupan bangsa yang lebih sejahtera, para pahlawan perlu mengorbankan waktu, tenaga, hingga nyawanya. Bukan berarti kita semua harus meninggal seperti para pahlawan, namun kerelaan mereka memberikan hal-hal yang berharga untuk kepentingan bangsa bisa menjadikan panutan bagi kita. Yang kedua, membela keadilan. Ketidakadilan dapat menimbulkan perpecahan. Jika tidak diatasi, maka orang bisa kehilangan hak asasi manusia. Ini sebabnya para pahlawan bergerak untuk melawan penjajah ketika sesamanya diperlakukan tidak adil. Yang ketiga, keberanian. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Membela kebenaran pasti memiliki resiko yang perlu disadari. Namun, rasa takut tidak membuat mereka mundur atau menyerah begitu saja. Mereka akan tetap berpegang teguh pada prinsip. Yang keempat, persatuan dalam kebinekaan. Sebagai negara kesatuan, Indonesia dianugerahi keberagaman. Oleh karena itu, istilah Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tapi satu,
digunakan untuk menjadi semboyan bangsa. Indonesia dibangun dengan ideologi ini karena para pahlawan perintis kemerdekaan mengerti bahwa perbedaan bukanlah hambatan untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.